Assalamualaikum pecinta film dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama saya Hilman, Kumadara Mangsadayana. Semoga kita selalu mendapatkan hidayah. Nah, film Hidayah garapan Monty Tiwa ini adalah sinetron yang diangkat ke layar lebar, yang merupakan film horor religi yang penuh hidayah. Penasaran seperti apa? Yuk, kita lanjut. Jadi ceritanya, ada seorang ustadz muda bernama Bahri. Dia baru saja bebas dari penjara dan bekerja di sebuah bengkel. Bahri dipenjara karena telah difitnah oleh para warga karena gagal meruqyah seseorang hingga akhirnya orang tersebut meninggal dunia. Udah beres belum tuh? Udah, tapi mesinnya masih susah di starter. Ya namanya belum beres dong itu. Nah, pada hari itu, Bahri kedatangan seorang teman dekatnya bernama Hasan untuk servis mobil dan sekaligus meminta Bahri untuk pulang karena ada seorang gadis yang kondisinya semakin hari semakin memburuk. Ia bernama Ratna yang merupakan cem-ceman Bahri dulu saat masih di pesantren. Namun sayangnya, Bahri menolak untuk menolong Ratna karena ia merasa insecure atas apa yang menimpa dirinya. Namun Hasan tetap percaya dan berharap banyak pada Bahri. Kamu ingat Ratna? Dia lagi sakit keras. Kayaknya waktunya udah gak lama lagi. Gak bisa, San. Mungkin di luar sana banyak orang yang bisa ngebantu. Tapi bukan saya. Saya berharap kamu bisa pulang sama saya sekarang. Lalu pada malam harinya, ketika Bahri sedang tidur, tiba-tiba saja ada lepet bodas yang menghampirinya. Dan tak lama kemudian, terdengar suara wanita yang meminta tolong. Yang ternyata itu adalah Ratna. Ratna? Atas kejadian itu, Bahri pun seketika berubah pikiran dan langsung kembali ke desanya malam itu juga. Sementara itu, Cehesti ibunya Ratna dengan sabar menyuapi anak gadisnya yang tergolek lemas tak berdaya. Lalu tak lama kemudian datang seorang pria berokok yang bernama Asep yang sesorongot marah, bahkan menyumpahi Ratna dan ibunya agar cepat mati saja. Ini punten ya, Cek. Aing teh cuma mewakili warga. Kalau ente bisa jagain budak, mendingan teh budaknya dibunuh wae sekalian. Terus sekalian wae, Cek, jeung Ratna ikutan gantung diri. Modar sia sekalian. Sesampainya di kampung halaman, Bahri langsung menuju pesantren dan bertemu Abah yang tampak sedang sakit-sakitan. Di sini, Abah sang guru tahu kalau Bahri datang ke pesantren karena masalah Ratna dan Abah pun sudah mempersiapkan tempat tidur untuk Bahri. Mana Mat? Keesokan harinya, Abah pun menasehati Bahri serta merestui Bahri untuk meruqyah Ratna. Dan gak pakai lama, Bahri langsung mengunjungi rumah Ratna ditemani sobatnya Hasan. Tolong Ratna ya, Nak. Tolong anak ibu ya. Insya Allah, Bu. Saya bantu sebisanya. Alhamdulillah. Dan Bahri sempat syok melihat kondisi Ratna yang penuh dengan luka di sekujur tubuhnya. Hingga dia pun sempat menyerah. Tapi Hasan terus memberi semangat pada ustadz muda tersebut. Bahkan, Hasan memilih untuk pulang agar Bahri bisa fokus untuk menolong Ratna. Saya nggak bisa. Bahri, tolong, Rik. Tolong Ratna. Ketika proses ruqyah dimulai, hal yang tak terduga pun terjadi yang membuat bulu kuduk pun merinding. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum wa ma walfahum wa la yuhituna bi syai'in min. Tapi alhamdulillahnya setelah proses ruqyah itu selesai, Ratna tampak lebih tenang. Namun tanpa disangka, tubuh Ratna yang telah dikuasai oleh iblis bangkit dan Ratna tiba-tiba saja menghilang. Sampai-sampai nih, Cehesti serta Bahri mencari Ratna keluar rumah. Mohon, Bu, mau ke Ratna? Dan alangkah terkejutnya mereka berdua karena melihat Ratna yang sudah ada di atas genteng dan langsung menyerang sang ibu dan mengintimidasi Bahri. Ratna, saya tahu kamu masih ada di dalam. Ratna sudah mati. Enggak. Gini kan yang kamu tahu.
Alhamdulillahnya Bahri dapat bantuan doa dari Abah yang membuat si iblis itu langsung lenyap seketika. Namun sayangnya, jiwa Ratna pun ikut terenggut dan Ratna pun akhirnya meninggal dunia. Ratna udah gak ada, Bu. Keesokan harinya, ketika berjalan menuju pemakaman, segerombolan pemuda menghadang dan protes. Mereka tidak mau bila jasad Ratna dimakamkan di wilayahnya. Dan mereka adalah si Kribo Asep, si Centil Burhan, dan si Jabrik Dadang. Kalau yang lain nggak penting lah. La ilaha illallah. Ratna aya lampah oge. Bau di mayit bau. Cari tempat lain. Jangan di sini. Sepertinya warga kampung di sini tersetuju. Lamun sudah teh dimakamkan di sini, nanti kampung iya bisa kotor. Nah, saat akan dimakamkan, tiba-tiba saja petir menggelegar dan hujan deras pun turun. Hingga Bahri pun sempat mengalami kesulitan saat proses pemakaman itu. Tapi mau tidak mau, ia harus menyelesaikannya. Nah, pada malam harinya, setelah Cek Hesti mendoakan Ratna, tiba-tiba saja foto Ratna jatuh ke lantai. Dan tak lama kemudian, sebuah tangan keluar dari makam Ratna. Sementara itu di tempat lain, istrinya Asep yang lagi hamil besar bernama Yanti, yang cantiknya kayak Fani Gasani ini, tampaknya lagi ngidam dan pengen buah mangga muda. Asep mau tidak mau, dia pun terpaksa menuruti keinginan sang istri yang sedang hamil. Nyuhunkan mangga muda tuh, A. Ini teh budakna yang minta, bukan eneng. Nanti kalau nggak diturutin, budakna ngacai. Masa anak abi teh ngacai? Jalan dulu ya. Hati-hati ya. Iya. Dan ketika Yanti sedang menimba air sumur, ia dikagetkan dengan kemunculan seekor ular yang berada di dalam ember. Sontak saja, Yanti yang kaget pun terjatuh hingga membuatnya pendarahan. Dan ketika Yanti berusaha menghindari ular itu, tiba-tiba saja pagi harinya, Dadang mencoba menenangkan Asep yang sedang bersedih karena istrinya keguguran. Lalu mereka berdua pun menyalahkan Bahri karena telah menguburkan Ratna di wilayahnya. Dan mereka pun sepakat untuk membalas dendam pada Bahri. Sementara itu di tempat lain, Hasan datang menemui Bahri dan disinilah terkuak fakta bahwa ayahnya Ratna terlilit hutang sampai tidak sanggup membayar. Hingga akhirnya sang ayah lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya. Dan mau tidak mau, si Hesti dan Ratna harus melunasi hutang tersebut. Nah, Bahri yang penasaran soal Ratna, dia pun bergegas menemui Burhan. Sembari emosi, Burhan pun menjelaskan kondisi Ratna bahwa selama ini Ratna bekerja dengannya di sebuah klub malam dan Ratna pun menjadi seorang primadona di sana. Waktu itu Aing kerja jadi centeng di nightclub. Ternyata Ratna kerja di situ. Dia tuh primadona di sana. Yang suka pakai bos-bos. Aing aja nafsu lihat. Nah, malam harinya ketika Burhan sedang bersantai di ruang tamu, ia mendengar suara seseorang yang memanggilnya. Dan sekonyong-konyong saja, Burhan langsung menghampiri sumber suara itu. Namun ternyata tidak sampai di situ, Burhan yang shock sampai ngahulang jentul di kamarnya, dihampiri sang istri untuk bermantap-mantap pria. Namun tiba-tiba saja, Sini atuh ya. Kayaknya lagi baik pikiran. bukan hanya Burhan saja yang mendapatkan teror dari hantu Ratna, Dadang pun mendapatkan teror juga. Ketika ia melewati hutan dengan sepeda motornya, si Jurik ikut nebeng di jok belakang dan membuat Dadang pun terkaget-kaget setengah mati dan langsung ngacir tancap gas, melarikan diri dengan motornya. Nah, kembali ke rumah Burhan. Sang istri yang baru saja membuat segelas air teh dibuat syok karena melihat Burhan yang tewas, mati gantung diri di kamarnya dan membuat geger warga sekampung. Sementara itu, Cek Hesti mendatangi makam Ratna yang ternyata makam itu sudah terbuka. Bahkan di sana terdapat sesajen yang entah dan oleh siapa sesajen itu diletakkan. Lalu sang ibu pun menutupi makam anaknya itu dengan menggunakan kain dan berdoa kepada Allah agar mengampuni semua dosa-dosa putrinya itu. Maafkan segala kesalahan-kesalahannya. Berikannya tempat yang terbaik. Maafkan segala dosa-dosanya.
Ketika subuh tiba, mendadak ada beberapa santri yang tiba-tiba saja kesurupan dan membuat Bahri kewalahan. Hingga Bahri pun meminta para santri lain untuk membantunya berdoa. Namun tanpa diduga, Bahri mendapatkan kabar kalau kondisi Abah sang guru semakin memburuk. Dan sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Abah sempat memberikan tasbih pada Bahri. Allahu Akbar. Nah, keesokan harinya, ketika selesai sholat jenazah, lagi-lagi para pemuda Borokokok ini kembali berulah. Mereka meminta Bahri untuk segera pergi dari desa ini. Untuk menghindari kegaduhan dan keributan, akhirnya Bahri pun memilih untuk mengalah dan pergi dari desa tersebut. Tapi seharusnya Bahri harus indit dari kampung. Iya, setuju? Di sisi lain, tampak teman bondonnya Ratna yang bernama Lisa yang datang berniat untuk nyekar ke makamnya Ratna. Namun dia shock ketika melihat makam Ratna yang cukup mengerikan. Nah, di dalam bis inilah Bahri mendapatkan cerita tentang Ratna dari Lisa, bahwa Ratna sang primadona tak segan-segan memberikan bantuan pada Lisa. Namun di balik kebaikannya itu, ternyata Ratna terus-menerus diperas oleh Burhan, yang juga berjasa mengenalkannya pada dukun pemasang susuk pemikat yang dipasang di sekujur tubuhnya. Tapi sialnya, susuk yang Ratna pasang malah meminta tumbal, mulai dari ayam, kambing, hingga yang paling parah adalah orang yang paling Ratna sayangi, yaitu ibunya. Ratna yang menolak syarat itu pun tiba-tiba saja terkena penyakit aneh dan mulai sering sakit-sakitan. Bahri yang mendengar hal itu langsung saja mengurungkan niatnya untuk meninggalkan desa tersebut dan mencari tahu siapa biang kerok semua kegaduhan ini. Pasang susuknya siapa ya? Buat itu aku nggak tahu siapa orangnya. Ratna pernah bilang kalau ada temennya Aburhan, orang kampung sini, yang pasang susuknya. Namun ketika Bahri kembali, ia dihadang oleh Asep dan kawannya. Dan tanpa mendengarkan penjelasan dari Bahri, Asep langsung menghajar Bahri begitu saja. Ulah banyak ngomong sih, goblok! Alhamdulillahnya Bahri bisa merobohkan mereka berdua. Dan dari merekalah Bahri menjadi tahu kalau si Jabrik Dadang lah yang telah memasang susuk pada Ratna. Tanpa menunggu lama, Bahri bersama Hasan langsung bergegas menuju rumah Dadang. Dan sesampainya di sana, Bahri hanya ingin mengatasi masalah ini seorang diri dan meminta Hasan untuk menunggunya di luar. Dan alangkah terkejutnya Bahri saat melihat ruang ritual yang ternyata Dadang melakukan praktek ritual susuk pocong. Namun tiba-tiba saja, Modal siap! saat Bahri pingsan, Dadang menceritakan tentang ritual susuk yang ia pasang pada Ratna. Bahwasanya Ratna telah memasang susuk di sekujur tubuhnya. Namun saat dimintai bayaran, Ratna malah menolak. Hingga akhirnya Ratna pun harus menanggung akibatnya. Dan ternyata Dadang pun memanfaatkan pocong Ratna untuk bergentayangan. Hal ini adalah salah satu cara untuk menebar teror ketakutan dan mempermudah usahanya untuk merenggut keimanan para warga agar bersekutu dengan setan demi meningkatkan ilmu hitam yang dimilikinya. Dan ketika Dadang bersiap menjadikan Bahri sebagai tumbal, Bahri tiba-tiba saja tersadar dan langsung adu jotos dengan sang dukun. Alhamdulillahnya Bahri berhasil melumpuhkan Dadang sang dukun betekok tersebut. Dan saat Bahri keluar dari rumah Dadang yang terbakar, Bahri yang sedang tersimpuh tiba-tiba saja melihat Ratna yang muncul di sampingnya dengan wajah yang cantik. Ratna pun berterima kasih atas upaya dan effort yang telah Bahri lakukan agar Ratna terbebas dari belenggu susuk pocong tersebut. Sedangkan Dadang ngodar, mati hangus terbakar beserta klinik prakteknya dan belum sempat bertobat. Na'udzubillahi min dzalik. Makasih. Allah ya Rabbi, panutan hati, berikan aku hidayahmu. Keesokan harinya, jasad Ratna kembali dimakamkan dengan layak dan orang-orang yang telah menzolimi Bahri meminta maaf saat itu juga. Dan setelah semua warga pulang, Cehesti langsung menabur bunga dan menyiram kuburan Ratna dengan soju. Siga soju udahnya.
Nah, sepulang dari makam, Bahri dihampiri 2 orang polisi dan memberitahukan kematian Hasan karena telah mengalami kecelakaan beberapa hari yang lalu. Astagfirullah. Rupanya ternyata mobil yang kecelakaan saat Bahri mudik adalah mobil Hasan. Dan selama di desa, rupanya Koren Hasanlah yang menemani Bahri untuk memberantas kemusyrikan di desa ini. Lalu Bahri meminta sang polisi untuk mengantarkan jasad sahabatnya itu ke pesantren agar bisa secepatnya dimakamkan. Makasih, San. Singkat cerita, akhirnya Bahri dipercaya untuk melakukan dakwah di pesantren Al-Mukmin untuk menyebarkan kebaikan, dan film pun tamat dengan penuh hidayah. Nah, bagaimana menurut kalian tentang film Hidayah ini? Ambil hikmahnya, buang buruknya. Jadi, menjemput hidayah tidaklah mudah. Banyak cobaan serta pengorbanan yang besar yang harus dilalui. Dan film yang tayang di Maxteam ini mendapatkan rating 7,3 dari IMDb. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan bel notifikasinya ya, biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Saya Hilman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.